Anda benar nggak atau setuju nggak kalau disebut bahwa trading forex adalah trading yang sangat spekulatif? Oke, saya tidak setuju, Pak. Nggak setuju ya? Ya, betul. Kenapa Anda nggak setuju? Kita bahas dulu ya, Pak, arti spekulatif itu. Kalau dari pemahaman saya, banyak yang bilang spekulatif adalah memprediksi harga, entah itu mau naik ataupun turun dengan cara tidak melakukan riset. Jadi main tebak-tebakan. Berdasarkan feeling aja Betul. gitu. Ketika market lagi naik, tinggi sekali, tapi dibilangnya udah sell saja. Karena tuh market lagi up. Nah, itulah nama spekulasi. Apabila kita melakukan analisa dua arah dan menerapkan risk management, tidak ada kata spekulasi, Pak. Dan kita bisa mengontrol semua. Spekulasi nggak ada hitung-hitungannya ya. Betul. Dia hanya keyakinan aja. Wah, ini harga lagi bagus gitu. Atau ini kemungkinan besok turun, tapi tidak ada hitung-hitungannya. Seperti itu spekulasi. Iya, betul. Tidak ada hitung-hitungannya. Nah, kalau begitu berarti kan harus ada hitung-hitungannya. Nah, bagaimana supaya menghindar dari sifat spekulasi itu di trading forex nih? Karena kata orang, terutama yang belum banyak memahami, trading forex ini justru sulit diprediksi ini. Betul. Untuk harganya. Kalau di sektor real, misalnya BBM, ya kan, itu kan jelas ada harganya, Iya. ya kan. Dalam keadaan tertentu bisa naik, bisa turun, itu mudah menghitungnya. Betul. Forex seperti apa? Oke. Forex itu yang tadi pernah saya jelaskan ya, Pak, ya, sebelum itu transaksi mata uang. Dan kita harus menilai dari sisi aspek di suatu negara terkait dari perkembangan ekonominya. Anda menyaksikan News and Talk Visi Bangsa. Bisa. Berjumpa lagi dalam bincang spesial Business Talk dari visibangsa.com. Dunia bisnis terkadang orang menyebutnya adalah dunia spekulatif. Bahkan suasana spekulasi ini sering dialamatkan ke bisnis trading forex, sehingga masyarakat menyebut, oh ini bisnis yang riskan, berbahaya, sangat spekulasi, tak ubahnya seperti judi. Nah, benarkah seperti itu? Kita akan berbincang-bincang kembali dengan Mas Khairul Huda, analis manajer dari Didimex Berjangka. Mas Huda, Ya. Anda benar nggak atau setuju nggak kalau disebut bahwa trading forex adalah trading yang sangat spekulatif? Oke. Saya tidak setuju, Pak. Nggak setuju ya? Ya, betul. Kenapa Anda nggak setuju? Kita bahas dulu ya, Pak, arti spekulatif itu. Kalau dari pemahaman saya, banyak yang bilang spekulatif adalah memprediksi harga, entah itu mau naik ataupun turun dengan cara tidak melakukan riset. Jadi main tebak-tebakan. Berdasarkan feeling aja Betul. gitu. Ketika market lagi naik, tinggi sekali, tapi dibilangnya udah sell saja. Karena tuh market lagi up. Nah, itulah nama spekulasi. Apabila kita melakukan analisa dua arah dan menerapkan risk management, tidak ada kata spekulasi, Pak. Dan kita bisa mengontrol semua. Spekulasi nggak ada hitung-hitungannya ya. Betul. Dia hanya keyakinan aja. Wah, ini harga lagi bagus gitu. Atau ini kemungkinan besok turun, tapi tidak ada hitung-hitungannya. Seperti itu spekulasi. Iya, betul. Tidak ada hitung-hitungannya. Nah, kalau begitu berarti kan harus ada hitung-hitungannya. Nah, bagaimana supaya menghindar dari sifat spekulasi itu di trading forex nih? Karena kata orang, terutama yang belum banyak memahami, trading forex ini justru sulit diprediksi ini. Betul. Untuk harganya. Kalau di sektor real, misalnya BBM, ya kan, itu kan jelas ada harganya, Iya. ya kan. Dalam keadaan tertentu bisa naik, bisa turun, itu mudah menghitungnya. Betul. Forex seperti apa? Oke.
Forex itu yang tadi pernah saya jelaskan ya Pak ya, sebelum itu transaksi mata uang. Dan kita harus menilai dari sisi aspek di suatu negara terkait dari perkembangan ekonominya. Ketika kita sudah melihat di suatu negara itu bagus, berarti kita bisa memprediksikan harga itu sebenarnya akan naik. Jadi tidak ada spekulasi karena kita udah melihat riset dari data ekonomi negara tersebut. Jadi kita tidak bisa nebak-nebak. Nah, ketika kita udah mengetahui data itu, bagusnya kita langsung mengeksekusi. Kita akan ngebeli di harga berapa. Ketika market lagi naik, ya kita akan ikut karena ekonomi dia bagus. Kalau misalnya spekulasi, dia tidak mengetahui Pak. Ketika market naik, ternyata disuruh sell. Nah itu yang salah. Dalam dunia usaha kan biasa. Betul. Sikap spekulan itu kan biasa. Ya. Kita borong dulu, kita pendam barang, Betul. ya kan? Sehingga dalam situasi ketika orang sudah susah, maka baru harganya naik dan baru kita keluarkan. Di Forex bisa terjadi seperti itu nggak? Tidak bisa Pak. Tidak bisa seperti itu karena di Forex itu sudah kelihatan nilainya berapa, terus juga volume transaksinya kelihatan juga berdasarkan candlestick dan juga namanya ada common of trader juga, beberapa institusi yang akan beli dan akan nahan. Jadi tidak bisa disamakan dengan yang bisnis real. Jadi spekulan menimbun dolar misalkan gitu? Tidak bisa Pak. Malah orang menimbun bisa saja jadi rugi ya. Betul. Karena ini yang transaksi banyak Pak. Kita menimbun dolar misal 1 triliun, tapi di luar negeri itu ada yang 10 triliun ngejual, pasti kalah Pak. Jadi kita tidak bisa menimbun dengan sisi ya di luar prediksi ya. Kekuatan dana di dunia itu sangat tinggi Pak. Untuk mengejar keuntungan, karena kan tidak mungkin orang berinvestasi Betul. kalau tidak mengejar keuntungan. Ya. Itu hal yang lumrah dalam dunia bisnis. Untuk mengejar keuntungan itu, bolehkah dilakukan spekulasi atau justru dalam Forex sama sekali nggak boleh? Ada dua sisi dari pemahaman kita Pak. Kalau dari spekulasi kita bisa saja Pak, asal bisa mengontrol emosionalnya dia dengan menggunakan lot yang bagus dan juga tidak greedy. Itu bisa juga spekulasi. Tapi Greeding itu apa tuh? Greedy itu kayak rakus Pak. Kita udah memaksimalkan profitable ya. Misalnya udah dapat keuntungan yang bagus, tapi dia ingin melebihkan keuntungannya mereka. Dengan misal, kita udah dapat untung 1 juta sehari, tapi merasa tidak puas. Jadi dia mau kejar terus sampai 10 juta, dan akhirnya terjadi emosional yang meningkat. Seperti orang judi. Betul, jadi akhirnya marketnya tidak sesuai ekspektasi dan akhirnya rugi. Mungkin ini yang dimaksud dengan Forex ini, bisnis spekulatif itu mungkin ini ya? Ya, itu karena oknum Pak. Seperti itu. Padahal sesungguhnya Tidak. yang benar dan yang aman itu justru tidak boleh spekulasi seperti itu. Ya, betul. Nah, dari sisi keuntungan di sesi lainnya Anda mengatakan bahwa bisnis Forex ini jauh potensi keuntungannya, investasi di Forex potensi keuntungannya jauh lebih memungkinkan, Betul. potensinya jauh lebih besar dibanding di sektor real. Betul. Nah, karena cerita keuntungan kan tentu mencegah kerugian, Ya. mencegah loss. Caranya seperti apa? Oke. Dalam transaksi Forex itu tidak jauh beda dengan berdagang ya Pak. Pasti ada kerugian. Dan kerugian ini kita bisa minimalisir dengan tingkat resiko berapa persentasi yang akan kita resikokan. Kita mempunyai planning Pak. Kalau planning kita terukur dan tersistematis, kita bisa menahan emosional. Nah, ketika udah bisa menahan emosional, kita bisa memaksimalkan profit. Baiklah, kita transaksi yang pertama kita rugi. Besoknya kita akan riset dulu, ini market mau kemana. Ketika kita transaksi, kita bisa mengambil keuntungan yang tadi rugi itu Pak. Jadi lebih bagus kita melakukan riset dulu, jadi tidak ada spekulatif yang menebak-nebak harga. Itu yang sangat tidak diperbolehkan. Spekulasi tentu tanpa riset ya. Betul, itu bahaya. Sumber-sumber riset yang diperlukan itu apa? Yang pertama, yang lebih bagus dari pengalaman saya, data institutional research ya Pak ya. Jadi kita mengumpulkan data dari perbankan internasional, minimal 5 negara yang kuat seperti Amerika, Eropa, dan Australia dan Jepang. Ya, Amerika juga banyak, ya dari JP Morgan, Goldman Sachs. Terus kalau dari Eropa, Europe Central Bank, dari Jepang ya Bank of Jepang, dari Eropa satu lagi Bank of England.
Nah, itu kita harus mengetahui posisi apa yang dia ambil. Ketika dia menganalisa untuk buy, ya kita harus ngikut, Pak. Jadi kita mengikuti namanya uang besar mau kemana. Ketika uang besar itu mau buy, ya kita harus ikuti. Tapi kalau mau uang besar itu buy, tiba-tiba kita spekulasi sell, kita akan ke bawah arus, Pak. Kalau rekomendasinya jual, jangan sok-sokan kita malah Buy. spekulasi beli ya. Ya, betul. Itu bahaya, Pak. Tapi itu kan Anda menceritakan ini institusi keuangan dunia, riset dari institusi keuangan dunia, Ya. kan nggak semua orang ngerti juga itu, Betul. ya kan? Itu gimana? Terutama untuk investor atau trader-trader baru, itu gimana cara memahaminya? Nanti kita akan edukasi, Pak, memahami dari data fundamental, sentimen, sampai data-data yang lainnya. Jadi data tersebut kita bisa memberikannya. Kita ulangi ya, bagaimana orang bisa memulai trading itu. Pertama, tentu harus bergabung dengan salah satu perusahaan broker yang ada, betul. ya. Kemudian deposit, buat akun. Nah, prosesnya seperti apa? Sama nggak? Kira-kira ya kalau di perusahaan yang tempat Mas Huda bergabung di Dimex, itu proses seperti apa? Kalau saya misalnya mau bergabung nih, nah, ya kan? Tapi saya nggak mau investasi saya Betul. rugi kan gitu. Betul. Nah, step-step awalnya di Dimex seperti apa? Oke, step awal yang pertama kita harus registrasi terlebih dahulu, Pak, melengkapi dokumen dari ID card seperti KTP, kartu keluarga, dan NPWP, dan serta buku rekening bank ya. Itu wajib. Nah, setelah sudah registrasi di ACC, Registrasi bayar nggak? tidak gratis sama sekali, Pak. Gratis Free. ya? Free. Oke, setelah di ACC kita harus konfirmasi dulu telepon dari pihak nasabahnya, benar apa tidak melakukan registrasi tersebut. Nah, setelah dia di ACC baru melakukan deposito. Nah, setelah deposito clear, kita bisa melakukan trading real. Jadi kita bisa mengikuti arah market, kita mau buy dan Terus saya kan kalau bergabung saya sudah deposit, Oke. kan saya nggak ngerti. Ya. Gimana Kak saya mau transaksi gitu? Nanti kita ada bimbingan, Pak. Bimbingan secara personal, coaching 101, dari mulai yang tidak paham, kita akan sampai ajarkan. Dari tahap 0 sampai mahir. Termasuk untuk soal tadi, menghindarkan dari kerugian tuh. Betul. Supaya investasi saya untung kan? Ya, Gitu. itu wajib sekali, Pak. Nah jadi proses itu di perusahaan tempat Anda bergabung, itu diarahkan ya? Atau ya katakanlah dilatih lah begitu? Ya. Berapa lama itu? Tergantung dari nasabahnya tersebut, Pak. Ketika kita ajarkan dia punya mindset yang bagus, biasanya range di 2 bulan, 3 bulan udah bisa. Tapi rata-rata sih 6 bulan. Rata-rata 6 bulan sudah mulai mahir lah Ya, strategi transaksi seperti apa begitu ya? Ya, tergantung dari orang. Membaca data-data perkembangan sudah bisa ya. Nah, kalau 6 bulan itu kan cukup lama. Nah, selama 6 bulan itu apakah sudah mulai juga transaksi atau 6 bulan dulu baru setelah itu sudah mahir baru transaksi? Oke, sudah bisa mulai transaksi tapi dengan arahan kita, Pak. Jadi kita akan atur dulu namanya manajemen risiko. Jadi dari terkait balance itu kita harus sesuaikan dengan lotnya juga. Jadi tidak boleh balance kecil lot besar, itu sangat riskan. Ketika kita udah melakukan manajemen risiko, nanti nasabah juga paham mengenai risiko besarannya berapa. Jadi tidak hanya kerugian besar, tapi kita meminimalisir, Pak, kerugian yang sangat kecil. Jadi kekuatan dana itu lebih penting, Pak. Berapapun investasi yang katakanlah saya misalnya, berapapun yang saya investasikan, maka prosedur supaya saya tidak rugi dan lain sebagainya seperti yang Anda sampaikan tadi, itu sama ya? Sama, betul. Jadi tidak yang investasi besar di tempat Anda itu mendapat layanan lebih baik misalnya gitu. Ya, nah yang kecil enggak gitu atau seperti apa? Kita samakan semua, Pak. Sama ya? Karena pelayanan kita itu wajib.
setiap nasabah yang udah melakukan registrasi, kita harus namanya melakukan pelayanan bintang 5 lah Pak. Kita harus tahu dulu dia udah paham atau belum. Kalau misalnya belum paham, kita ajarkan. Tapi kalau sudah paham, kita akan kembangkan lagi sampai mana pemahaman beliau. Sampai saat inilah, Anda kan banyak klien-klien Anda, ya kan? Orang-orang yang kemudian ikut bergabung dengan Anda. Berapa banyak yang memulainya dari nol, dan berapa banyak yang memang sudah, katakanlah sudah pemain dia, Iya. ya kan? Kira-kira perbandingannya berapa? Kalau yang dari nol juga banyak Pak, karena dia pengen passive income dari usaha ini. Dan yang senior juga banyak. Kalau dihitung rata-rata udah banyak Pak ya, karena perusahaan kita udah berdiri 20 tahun lebih Pak. Jadi tidak dipungkiri banyak sekali yang udah melek investasi di forex ini. Sudah berjalan 20 tahun ya. Ya, 20 tahunan. Pernah mengalami kasus-kasus krusial misalnya, kan banyak berita-berita orang investasi kemudian ternyata ini perusahaannya bodong gitu, ya kan? Investasi uangnya menguap begitu saja atau uangnya bahkan dibawa lari gitu, ya kan? Pernah ada kasus seperti itu? Kalau di kita tidak ada Pak, karena kita yang pertama dibawahi regulasi Bapepti yang diawasi juga Kemendak, itu kita diawasi, dan juga akun-akunnya itu tersentral semua di Segret Account Pak. Jadi terkait dana nasabah itu semuanya yang lola adalah di Segret Account, jadi udah tersentral, dan kita juga bisa melihat transaksi nasabah itu dari sistem aplikasi. Jadi tidak ada namanya nasabah perusahaan membawa kabur lari, tidak. Jadi supaya menghindarkan dari posisi spekulatif, bisnis yang spekulatif, Betul. maka prosesnya itu registrasi dulu, kemudian setelah registrasi dicek, Betul. kalau sudah oke, baru deposit, Betul. kemudian Transaksi. dilihat lagi sebelum transaksi itu ngerti apa enggak, Betul. ya kan? Paham apa enggak, sudah biasa atau tidak, kalau tidak dipelajari dulu. Nah, semua itu dimaksudkan agar bisnis forex ini tidak terjerumus pada bisnis yang spekulatif yang bahkan merugikan nasabah. Ya, setuju Pak. Nah, itu konsultasinya gimana? Apakah online atau seperti atau Offline. orang harus datang, harus offline atau seperti apa? Oke, kita yang pertama harus mengetahui dari kesibukan nasabah Pak. Ketika nasabah itu sangat sekali sibuk, ya kita bisa menyediakan melalui online, melalui Zoom. Online, ya? Tapi ada juga nasabah yang pengen datang ke kantor, itu kita free, kita bisa datengin atau kita ketemu secara offline. Nanti kita ajarkan sampai dia bisa. Bagaimana cara menghubungi? Ya, misalnya saya kan punya bisnis juga, saya sibuk juga. Betul. Gitu. Paling nanti saya bisa berkomunikasi di jam-jam saya setelah sibuk di luar jam kerja, atau setelah selesai jam kerja. Itu bisa seperti itu? Bisa. Kita pelayanan maksimal bisa 24 jam. Prinsipnya 24 jam? Ya, tengah malam pun boleh? Ya mungkin tengah malam banyak yang tidur juga Pak, klien ya. Jadi kita pelayanan sebenarnya 24 jam Pak. Artinya bisa menembus, tidak dibatasi oleh jam kerja ya, prinsipnya seperti itu. Ini kan orang belum tentu juga, cuma pengen tahu aja gitu. Itu boleh seperti itu? Boleh, sangat dipersilakan. Misalnya saya ingin konsultasi, ya kan? Bayar enggak itu? Itu free Pak kita. Oh, free? Iya, tidak ada bayar membayar di kita. Gitu. Jadi saya menghubungi Mas Huda atau timnya Mas Huda untuk konsultasi awal, itu nggak ada. Nggak ada. Dibebankan biaya apa gitu, nggak ada ya? Tidak ada Pak. Gitu. Free. Baik, terima kasih Mas Huda. Ya. Prinsipnya trading forex seperti Anda jelaskan tadi bukanlah trading yang spekulatif. Betul. Tapi dunia usaha yang penuh dengan hitung-hitungan, ada risetnya dan terus mencoba untuk
tidak terjebak dalam kerugian yang sangat besar. Baik, terima kasih Mas Huda. Sampai ketemu di sesi-sesi lainnya. Oke, terima kasih. Pemirsa, nantikan bincang spesial dunia usaha khususnya trading forex hanya di bisnistalk.visibangsa.com. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda menyaksikan News and Talk visibangsa.com. Didukung oleh RM Kopi Karo, produk kebanggaan Indonesia.